Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Prayitno. Saya dosen atau tenaga pengajar di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Rangkuman Buana. Saya mengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, di mana mata kuliah ini berada di semester 3 dan mempunyai bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami hal-hal terkait permasalahan yang terjadi dalam hukum ketenagakerjaan, serta mampu dan terampil dalam melakukan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam hukum ketenagakerjaan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini terbagi ke dalam beberapa sub pokok bahasan, antara lain yang pertama, membahas terkait pengertian umum, ruang lingkup, dan landasan hukum dalam hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya membahas tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dimulai dari sebelum kemerdekaan, kemudian dilanjutkan setelah kemerdekaan sampai dengan adanya masa reformasi. Selanjutnya akan dibahas pula terkait tentang perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Kemudian mata kuliah ini akan membahas tentang perubahan sifat hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya bersifat privat menjadi bersifat publik, baik dalam hukum administrasi maupun dalam hukum pidana. Selanjutnya akan dibahas pula terkait tentang pengupahan dan jaminan sosial, baik itu jaminan sosial tenaga kerja maupun jaminan sosial kesehatan. Mata kuliah ini juga akan membahas terkait tentang mogok kerja dan lockout yang dapat terjadi apabila terjadi jalan buntu dalam usaha mufakat yang dilakukan antara pekerja dengan pengusaha. Lalu akan dibahas terkait tentang perbandingan norma hukum ketenagakerjaan sebelum dan setelah terjadinya perubahan yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Juga akan dibahas tentang jenis-jenis perselisihan hubungan industrial serta mekanisme dan tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Proses pembelajaran dari mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan mekanisme melalui pemaparan materi, diskusi, maupun penugasan. Dalam hal ini penugasan dapat diberikan dalam bentuk karya tulis berupa makalah atau diskusi, presentasi, serta kuis pada saat dilakukan pemaparan materi. Proses penilaian dalam mata kuliah ini mempunyai 4 item komponen yang menentukan. Yang pertama yaitu terkait kehadiran yang mempunyai bobot 10%, kemudian tugas berupa karya tulis, makalah, diskusi, serta keaktifan mahasiswa pada saat mengikuti perkuliahan itu mempunyai bobot 20%. Selanjutnya ujian tengah semester yang mempunyai bobot 30%, dan terakhir adalah ujian akhir semester yang mempunyai bobot 40%. Rangkaian penilaian tersebut menjadi satu bagian yang akan dipakai untuk menentukan nilai akhir yang akan diterima oleh mahasiswa. Demikian pemaparan terkait mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya mari kita saksikan dan tampilkan terkait pembelajaran mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah mogok kerja dan lockout ya. Jadi
Biasanya kalau terjadi permasalahan antara pekerja dengan pengusaha, salah satu jalan yang dipakai oleh pekerja untuk menekan pengusaha itu biasanya mogok kerja. Yang dipakai perusahaan untuk menekan pekerja dengan cara lockdown. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ada yang punya gambaran nggak kira-kira? Mogok kerja itu apa sih? Apa mogok kerja itu kira-kira? Menurut pemahaman teman-teman saya, apa? Kelompok pekerja di suatu perusahaan atau industri yang menghentikan aktivitas kerjanya di satu waktu. Menghentikan aktivitas kerja ya? Ya. Oke. Ada pendapat lain mogok kerja? Ujiannya buat ya. Niko, normal. Bentuk protes Pak untuk menghentikan produksi. Bentuk protes Kalau out kebalikan dari mogok kerja, ya kalau Pak itu kebalikan dari mogok kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Oke ya, nanti kita cek ya. Apakah mogok kerja itu betul harus berhenti produksi atau tidak ya? Ini beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan pada saat baik pekerja maupun pengusaha melakukan haknya tadi, menggunakan haknya baik untuk mogok kerja maupun untuk lockout ya. Nanti juga kita bahas ada perbedaan mendasar nggak ternyata. Apakah mogok kerja itu masuk dalam ruang lingkupnya penyampaian pendapat di muka umum? Ya kalau teman-teman bilang untuk dasar atau demo itu sama atau tidak, nanti kita lihat. Ini beberapa dasar hukum yang dipakai ya. Ini tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ini konvensi ALDIR juga tentang kebebasan berserikat. Yang 98 itu adalah tentang hak berunding dan perlindungan berorganisasi. 2004, 13 2003 dan perubahannya ya sekarang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 21 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nanti kita lihat, kita cek apakah mogok kerja itu masuk dalam ruang lingkup kebebasan menyampaikan pendapat itu bukan, ya. Ada juga Permenaker Nomor 232 tentang akibat mogok kerja tidak sah. Akibat hukumnya seperti apa? Semuanya diatur dalam Permenaker 232 itu. Orang mogok itu hak, tapi wajib dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Termasuk juga peraturan undang-undang berhubungan, baik langsung atau tidak langsung. Salah satu contohnya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Itu mengatur tentang waktu, tempat, dan siapa saja yang boleh melakukan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Pak. Yang secara umum, ya. Ini definisi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ya. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan tulisan dan sebagainya secara bebas bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ternyata ada batasan di muka umum itu. Di muka umum itu adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah perusahaan itu termasuk yang di depan umum atau bukan? Kan kalau bukan pekerja di situ nggak bisa masuk di situ berarti. Jadi dari situ kayaknya ada mulai terlihat konsep yang berbeda ya antara unjuk rasa, demo yang merupakan bentuk KMDPU itu dengan mogok kerja ya. Ini bentuknya yang diatur oleh undang-undang. Unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Oke ya. Pelaksanaannya di tempat terbuka antara pukul 6 sampai dengan 6 sore waktu setempat dan tempat tertutup jam 6 sampai jam 10 malam. Ini ada di Perkapolri, ya Mas ya? Nomor 7 tahun 2012. Pertanyaannya, kalau yang demo unjuk rasa lebih dari jam 6 gimana berarti? Gimana Mas? Secara hukumnya gimana? Harus dibubarin. Dibubarin, betul. Wajib dibubarkan bahasa malah. Karena apa? Sudah melanggar ketentuan tadi. Kecuali tadi ada juga kan unjuk rasanya di dalam gedung. Contohnya kayak kemarin di JICC gitu, atau di Istora gitu. Dia mengadakan rapat umum segala macam, boleh-boleh saja. Tapi katanya tetap sampai jam 10 malam. Itu waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kadang-kadang dengan melihat situasi dan kondisi, pihak kepolisian biasanya ngomong gini, daripada ricuh ya sudahlah, dibubarkannya pelan-pelan. Padahal udah jam lebih itu untuk menjaga supaya tidak anarkis segala macam, biasanya gitu Mas ya. Dan ternyata biasanya eskalasinya tambah malam tambah panas biasanya kan ya. Jadi jam 10 malam ke atas tuh biasanya pasti gitu.
selalu dilakukan pembubaran paksa. Padahal kuncinya di sini sebenarnya. Kenapa kok sampai nunggu jam 10 malam? Anggap saja lah di ruang tertutup atau apa mungkin gitu. Karena ada ruang di mana boleh menyampaikan pendapat itu sampai jam 10 malam. Tapi kalau udah jam 10 malam lebih, pasti pembubaran paksa itu. Karena sudah tidak ada lagi norma yang melayani mereka yang melakukan aksi tersebut. Ya. Larangan untuk waktu hari besar nasional, hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah. Termasuk selain waktu yang diatur tadi, di luar jam itu, maka tidak boleh melakukan penyampaian pendapat di muka umum, baik bentuknya unjuk rasa, demo dan segala macamnya. Aksi apapun juga tidak boleh. Yuk, tidak boleh juga itu. Ya. Tempat yang dilarang di mana? Di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan, stasiun kereta, terminal angkutan darat, objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter. Artinya 500 meter dari luar pagar baru boleh melakukan aksi tersebut. Instansi militer di lingkungan Istana Kepresidenan dalam radius kurang dari 100 meter. Dari pagar luar tapi 100 meter itu. Jadi biasanya makanya kadang-kadang di depan patung kuda kalau di Jakarta atau di depan kantor Mahkamah Agung itu dari pagar bersukan ini sebenarnya. Karena emang secara formal berbeda. Jadi tidak boleh aksi unjuk rasa itu kalau secara hukum dilakukan di pagarnya itu tidak boleh. Harus 100 meter dari itu. Karena ingat ya, apapun alasannya, siapapun presidennya, dia adalah simbol negara. Jadi keselamatan presiden dan wakil presiden itu adalah yang terpenting dalam konsep kenegaraan. Ya. Sekali lagi dalam konsep kenegaraan. Tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung. Dan Jumatan gitu ya, atau lewat gitu, teng, wah hidup pura, ini nggak boleh sebenarnya ya. Melewati tempat ibadah, apalagi ibadah sedang berlangsung nggak boleh. Ataupun misalkan hari libur terus ada misa di gereja atau apa, juga tidak boleh seharusnya. Sekali lagi seharusnya. Cuman sekali lagi polisi biasanya punya diskresi untuk menjaga kondusivitas. Apa yang perlu dilakukan itu yang biasanya menjadi di luar aturan tadi. Bukan salah polisinya, tidak. Pasti mengambil efek lebih kecil daripada, kan bahasanya gitu ya, terjadi rusuh dan segala macam, biasanya mengambil diskresi. Ada yang tahu bedanya demo sama aksi? Kan ada yang demo, kadang ada yang aksi, kadang ada yang unjuk rasa. Ada yang tahu bedanya demo sama aksi? Masih kok. Bedanya sederhana ya teman-teman ya. Aksi rodanya 4, demo rodanya 3. Bisa Pak. Belajar aksi sama demo ya Pak. Demo itu bagian dari aksi ya. Demo itu bagian dari aksi. Aksi yang dimaksud apa tadi? Ada mimbar bebas, rasa demo dan segala macam tadi ya. Betul. Ya, jadi roda 3 dan roda 4 makanya beda ya. Bedanya demo sama aksi. Pak, kalau di soal pos jawabannya gitu aja Pak. Ya. Oh, ya. Dan saya tidak akan membuat soalan itu ya. Nah sekarang kita masuk ke mobil kejar. Tindakan sampaikan jatuh buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Jadi kalau biasanya misalkan Mas Dewo kerja misalnya sehari dapat 1.000, sudah karena kita nuntut upah belum naik, ya sudah kita hari ini kita target cuma sampai 500. Itu termasuk mogok kerja. Ada juga pengecualian dalam pasal 139 Undang-Undang Kerjaan. Mogok kerja hanya dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak bekerja perusahaan yang melayani kepentingan umum dan keselamatan. Jadi kayak rumah sakit, kalau pernah dengar kemarin ada dokter dan suster yang bareng-bareng mogok itu tidak boleh. Kalau untuk melayani kepentingan umum yang boleh mogok hanya yang tidak bekerja. Kan pertanyaannya jadi aneh kan? Kan orang nggak kerja bukan dia mogok, itulah. Karena menjaga kepentingan umum tadi. Karena ingat tuh ya, pada saat teman-teman mogok kerja tidak boleh juga kepentingan orang lain terganggu. Nah kalau suster atau dokter yang bekerjanya saat itu mogok, terus terjadi sesuatu, jadinya tidak pidana. Nah menghindari ekses itu sebenarnya kenapa? Kok kalau yang melayani kepentingan umum yang boleh mogok hanya yang tidak masuk kerja atau yang tidak bekerja. Walaupun konsepnya menurut saya bukan jadi mogok kerja, tapi jadi unjuk rasa jadinya. Karena kan dia tidak bekerja. Syarat mogok kerja itu kan harus dalam kondisi kerja. Kalau dia pulang kerja terus balik lagi, saya mogok itu kan mogok. Tapi ternyata normanya gini. Jadi lucu juga norma ketenagakerjaan kita ya. Tadi disampaikan bahwa mogok kerja itu merupakan tindakan pekerja atau serikat pekerja karena gagalnya perundingan. Tapi perundingan dulu tuh. Dalam perundingan itu siapa yang berhak berunding? Contohnya gini, ada serikat pekerja sudah menyepakati perjanjian kerja bersama. Terus tiba-tiba ada satu orang pekerja mengkomplain itu, Pak PKB-nya nggak sah segala macam, punya hak nggak dia? Nggak bisa, karena pihak yang mempunyai kewenangan untuk berunding PKB adalah serikat pekerja dengan pengusaha, bukan pekerja.
Jadi sekali lagi, walaupun serikat pekerja itu dapat mewakili pekerja, tapi tidak semuanya itu menjadi haknya dari pekerja tadi. Khusus untuk masalah PKB itu merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada serikat pekerja. Materinya harus jelas supaya tidak jadi ngalor ngidul nggak jelas itu. Kegeret kesana kegeret sini sehingga menjadi blunder terhadap materi yang dirundingkan. Tata caranya harus ada, tata tertibnya ada, penyelesaiannya ada, akibat perundingannya ada, dan semuanya ini diatur dalam Permenaker nomor 31 tahun 2008. Tentang apa itu? Tentang penyelesaian perselisihan secara bipartit. Apabila terjadi perselisihan industrial, maka penyelesaian akibat gagalnya perundingan ada dua mekanisme yang diatur dalam ketenagakerjaan. Undang-Undang 13 itu mengacu kepada mogok kerja itu. Jadi kalau misalkan bipartit gagal, mogok kerja boleh, lanjut mediasi juga boleh. Atau misalkan perusahaan mau lockout, boleh juga. Atau lanjut ke PHI boleh juga. Tapi kalau berdasarkan undang-undang PPHI, wajib hukumnya adalah bipartit, tripartit, PHI dan Mahkamah Agung. Tidak memberikan ruang untuk mogok kerja tadi. Makanya ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa apabila sudah melampaui mediasi atau tripartit, maka tidak ada ruang bagi pekerja untuk mogok karena tidak ada lagi gagal. Sudah masuk mekanisme litigasi bahasanya gitu. Sudah masuk mekanisme pengadilan. Ini perbandingan antara pengaturan gagalnya perundingan yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang PPHI. Tata cara mogok kerja, pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 hari. Jadi kalau tadi unjuk rasa 3 hari, kalau mogok kerja 7 hari. Lebih lama itu. Makanya sampaikan tadi, definisinya adalah tindakan yang direncanakan. Jadi tidak ada cerita mogok kerja spontan ya. Pemberitahuan harus memuat waktu dimulai dan diakhiri mogok kerja, tempat, alasan, sebab kenapa harus mogok, dan tanda tangan ketua serta sekretaris serikat pekerja serikat buruh. Ketua dan sekretaris serikat pekerja serikat buruh wajib tanda tangan, tidak boleh diwakilkan. Kenapa harus ditulis kapan dimulai dan diakhiri? Tidak bisa kayak unjuk rasa itu, karena unjuk rasa ada batas waktu sudah jelas, jam 6 sore selesai. Mogok kerja tidak, selama itu waktu kerja boleh mogok. Artinya kalau perusahaan itu 3 shift, 1 hari 1 malam mogok, itu sah secara normal. Makanya wajib dibatasi. Tanggal berapa sampai tanggal berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa. Tidak boleh di mogok kerja tulisnya sampai perusahaan mau melaksanakan tuntutan buruh, nggak boleh. Nggak sah itu. Ya, mogok kerjanya nggak sah. Tempat mogok kerja tidak menghalangi pekerja atau buruh lain untuk bekerja. Itu artinya apa? Tidak boleh memaksa, teman-teman. Nah, biasanya ngomong buruh, enggak, kita nggak maksa, Pak. Cuman kebetulan karena ini mobilnya gede, kita simpan depan gerbang. Nah, teman-teman nggak bisa masuk, itu maksa namanya. Itu menghalangi orang untuk bekerja, nggak boleh juga itu. Jadi secara syarat formilnya menjadi cacat terhadap mogok kerja yang dilakukan tadi. Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara melarang para pekerja yang mogok berada di lokasi atau kegiatan produksi. Bila dianggap perlu, melarang atau pekerja buruh yang bekerja berada di lokasi perusahaan. Jadi secara prinsip tempat mogok kerja itu wajib di dalam tempat kerjanya dia. Jadi ilustrasinya kalau misalkan saya bekerja megang mesin, terus mogok kerja sudah diam situ, nggak kemana-mana. Bukan dengan demo, dengan mobil komando segala macam, itu jadi unjuk rasa jadinya. Beda konsep. Jadi mogok kerja di dalam perusahaan. Kecuali tadi perusahaan ngomong, nggak boleh, kamu keluar, baru boleh keluar. Jadi kalau perusahaan merasa terancam dan orang mau kerja disuruh keluar, baru boleh keluar. Kalau tidak, wajib hukumnya di dalam perusahaan mau kerja itu. Tidak boleh dilakukan di luar perusahaan. Nah, pertanyaannya gini, Pak, gimana Pak kalau ada yang sering berita itu ada solidaritas? Jadi yang mogok PT A, PT B dan C datang. Kita ketularan di sini gitu ya. Karena kita solidaritas, kita ikut ke sini mogok. Ingat, mogok kerja itu adalah antara pekerja dengan pengusaha yang punya hubungan kerja. Kan tadi akibat hukumnya, kalau sampai salah-salah, pekerja bisa di PHK itu. Nah, kalau orang solidaritas, nggak mungkin di PHK dia. Oh, bukan karyawan di situ, enak betul mas saya gitu. Jadi tidak bisa juga menyalahkan kepada yang di dalam. Kenapa? Yang di luar tuh nggak ada urusannya sebenarnya. Kecuali tadi bahwa dia datang dalam rangka unjuk rasa. Tapi kepentingannya apa juga? Itu yang harus dijelaskan dulu. Nggak ada hubungan kerjanya pada gitu ya. Ini larangan saat mogok kerja ya. Larangan mogok kerja itu adalah hal-hal yang boleh dilakukan pada saat unjuk rasa. Orasi nggak boleh. Mogok kerja itu hanya diam, menghentikan atau memperlambat produksi. Bukan teriak-teriak pengusahanya kurang ajar, masa nggak bisa bayar upah tapi istrinya 4, misalkan gitu ya. Itu nggak ada urusan. Memang ada kayak gitu Pak. Misal ini misal ya. Misal.
Nggak boleh ya, nggak boleh ada mobil komando, nggak boleh ada alat peraga, karena semuanya ini masuk dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi konsepnya adalah konsep Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Ya, sekali lagi hanya diem, duduk, itulah mogok kerja. Tidak melaksanakan proses produksi atau menghambat atau melakukan pengurangan dari hasil produksi setiap harinya. Apalagi setelah dalam rentang waktu 7 hari dipanggil dan dia tidak mau datang ke mogok, selesai. Maka dia dianggap mundur diri. Dan ingat, dalam norma ketenagakerjaan yang baru 6/2023, orang mundurin diri dan kualifikasi mundur diri nggak dapat apapun. Karena dapatnya cuma 2, penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, ya kalau ngatur nggak dapat berarti. Atau uang pisah yang diatur dalam PP PKB kemarin. Tapi kalau nggak ngatur juga dapat juga gitu. Artinya kemungkinan besar didapat 0 pada saat mogok kerja tidak sah dan dia melakukan PHK oleh perusahaan. Ya. Pahlawan begitu. Ya, paling banter itu dapatnya ya. Dia adalah pahlawan buruh. Aku pulang ke rumah nangis tuh. Dimana istri maksudnya? Dimana istri? Ini mah masih mending kalau dimana istri. Kalau istri ngomong gini, Pak, beras habis. Oke, masa gitu nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin juga ya. Ini permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat mogok kerja biasanya ya. Walaupun sudah selesai, biasanya hubungan jadi nggak harmonis. Jadi kalau mereka merasa berhasil karena nggak dipenjara, tapi dinyatakan bersalah, tetap nggak dapat apa-apa. Rugi. Mendingan kalau saya di penjara tapi nggak bersalah, baru nggak mungkin ya aneh juga ya. Konsepnya jadi aneh. Jadi aneh. Jadi pahlawan buruh. Betul. Tapi betul. Tapi nggak akan dapat apa-apa jadinya kan? Kan kasihan juga. Orang lain misalkan berhasil terus dia di PHK nggak dapat apa-apa. Mau tindakannya mau seperti apa kira-kira yang berhasil tadi kan nggak tahu juga ya. Konsolidasi dan vokasi pembelaannya harus sejauh mana? Termasuk keluarga ya teman-teman ya, yang saya sampaikan yang paling sering itu. Pernah terjadi kasus bahwa orang yang sudah di PHK, mohon maaf, cerai sama istrinya, sama anggota, mohon maaf, sama serikat buruhnya juga dirusuh gitu. Jadi nggak semua, kalau kata Pak Edi di pertemuan sebelumnya, bahwa ada serikat buruh yang ABC, betul Pak Edi, nggak semua serikat buruh bener. Karena ada juga serikat buruh yang nggak bener oknumnya ya, bukan serikat. Sama dengan pengusaha, nggak semua pengusaha juga jahat, ada juga yang bener. Sama saja kalau itu ya. Ini lokot atau perusahaan perusahaan ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa enak banget pekerja punya hak untuk mogok kerja, perusahaan gimana? Ada haknya juga. Namanya lockout ya. Tindakan pengusaha untuk menolak pekerja seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Nah, luar biasanya ini. Kalau tadi mogok kerja itu adalah menghentikan atau menurunkan produksi, kalau lockout adalah melarang seluruhnya atau sebagian. Itu yang biasa dipakai perusahaan untuk bergaya dirinya. Dipilihin tuh 100 orang yang mogok, udah kamu 50 masuk. Ya udah kamu enggak sih. Terpecah tuh. Itu yang membuat solidnya pekerja jadi hancur biasanya. Kalau ada yang mau menyelamatkan diri sendiri. Yang sering terjadi kasus KPH itu adalah dibikin papan pengumuman. Bagi yang mau bekerja silakan masuk, yang tidak jangan mangkir. Rontok gitu. Satu masuk aja. Perusahaan menerima. Dan biasanya ada beberapa orang yang jadi pengurus serikat pekerja pada saat mau bekerja ditolak itu dengan alasan tadi, kan kamu mau bekerja, kami bertanggung jawab dan mogok kamu tidak sah. Pada saat mogok kamu tidak sah, kami berhak untuk menolak kamu masuk kerja. Itu yang menjadi perdebatan sulit biasanya kalau kasus sampai ke PH. Harus betul-betul kita itu mencari permasalahannya. Dan yang lebih luar biasa biasanya, nggak tahu gimana ceritanya, kasus mogok kerja jarang yang memakai saksi. Perusahaan nggak mau hadirin saksi, pekerja nggak mau hadirin saksi. Kalau dari saya takut ketahuan yang sebenarnya mungkin ya. Jadi hanya bukti surat saja. Terus mutusnya gimana? Feeling kan jadi itu ya. Keyakinan. Nah iya, keyakinan jadi. Kalau suratnya clear ternyata pelanggarannya terbukti, ya sudah berarti mogoknya sah kan gitu berarti ya. Oh suratnya kurang dari 7 hari, ya sudah tidak sah berarti. Hanya kayak gitu. Padahal mungkin yang terjadi nggak seperti itu. Ya. Tapi seringnya tadi, kalau kasusnya mau kerja jarang yang memakai saksi. Ya gitu. Salahnya sama, pemberitahuan 7 hari, ada waktu jam dimulai dan alasan segala macamnya. Pemberitahuan ditangani oleh pengusaha dan atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan. HRD nggak boleh, kecuali dengan surat kuasa, karena wajib. Jadi konsepnya sama. Kalau serikat pekerja itu lambangnya adalah ketua dan sekretaris. Kalau perusahaannya direksi. Kalau bukan direksi yang tanda tangan untuk lockout, maka lockout tidak sah.
Tapi itu ada pimpinan Pak, betul kan? Nggak semua badan hukum punya direktur. Tidak semua perusahaan juga badan hukum. CV misalkan, yang punya satu orang jadi ya berarti. Makanya bahasanya adalah pimpinan perusahaan atau pengusaha secara langsung. Pemberitahuan dalam hal lockout tadi ya tidak diperlukan apabila pekerja atau buruh melanggar prosedur mogok kerja, artinya mogok kerja yang sah. Pekerja atau buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan oleh Permendikbud, peraturan perusahaan dan PKB atau undang-undangan. Walaupun untuk hak normatif tapi caranya salah, maka lockout tidak perlu pemberitahuan. Ya kayak tadi tuh, tahu sak pagar sudah tutup aja, kita lockout boleh secara hukum. Karena mogoknya tidak sesuai dengan norma. Jadi sama tindakannya, setara betul itu. Satu-satunya menurut saya norma ketenagakerjaan yang setara itu adalah masalah lockout dan mogok kerja. Yang lainnya Subordinasi. ya betul, subordinasi bahasanya ya. Bahasanya lembut sekali ya. Iya, belajar dari Bapak. Kesimpulannya apa? Unjuk rasa atau KMDPU itu dapat dilakukan setiap orang dan di tempat umum ya. Artinya unjuk rasa tidak boleh di perusahaan, nggak boleh di kantor berarti. Mogok kerja dilakukan oleh pekerja di tempat kerja. KMDPU dilakukan setiap waktu kecuali waktu yang dilarang. Mogok kerja dilakukan pada saat waktu kerja. Pemberitahuannya itu ke Polri kalau KMDPU, ke instansi ketenagakerjaan kalau mogok kerja. Secara umum itu yang membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dengan mogok kerja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi dan diskusikan. Ya, gimana Pak? Tadi biasanya kalau mogok kerja itu dilakukan semua pekerja atau hanya anggota serikat pekerja, Pak? Terus gimana kalau lagi proses mogok kerja nih, ada yang kerja masuk kerja nih? Oke, tadi 139 tuh dan 140 jelaskan bahwa mogok kerja adalah dilakukan oleh pekerja dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi boleh. Kalau nggak ada serikat pekerja, ya pekerja yang tanggung jawab. Loh, kan tadi pemberitahuannya Pak oleh ketua sekretaris, betul. Kalau ada serikat, kalau tidak ada perwakilan namanya. Sama kayak pemberitahuan ke kepolisian. Ada perwakilan tadi berlaku 5 orang untuk 100 orang sekurang-kurangnya yang tanda tangan pemberitahuan mogok kerja tadi. Jadi boleh-boleh saja. Terus kalau misalkan pada saat terjadi mogok kerja, ternyata masih ada masuk kerja gimana? Nggak masalah. Justru tadi disampaikan orang yang mogok kerja tempatnya tidak boleh menghalangi orang yang mogok kerja. Karena ingat kalau sampai orang memaksa ikut untuk mogok kerja, maka mogok kerjanya menjadi tidak sah. Karena salah satu syaratnya adalah tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut. Jadi kalau ada 100 orang yang 10 tetap pengen kerja, ya boleh-boleh saja. Pada saat Anda menghalangi, maka itu menjadi penyebab mogok kerja Anda tidak sah. Jadi sama, haknya secara normatif diatur bahwa mau yang mogok, mau yang tidak. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah mogok kerja harus dilakukan secara sukarela. Tidak boleh dipaksa. Walaupun faktanya biasanya kalau serikat ya pakai instruksi ya. Biasanya ini setahu saya. Ketua sekretaris menyatakan tanggal sekian mogok kerja karena ada perundingan yang gagal, biasanya gitu. Terus semuanya ikut, ya. Mereka sukarela, tapi secara instruksi itu Pak ya biasanya. Ada lagi? Pak, ini Ya. merupakan tadi saya lihat kan kalau mau lockout itu harus dikasihkan kepada buruh atau pekerja dan atau serikat pekerja 7 hari kan Pak. Jadi kadang-kadang ada perusahaan tuh nakal Pak, dikasihnya serikat buruh ini surat ini nggak sampaikan kepada buruh kan Pak. Oh, baru udah 8 hari baru sampaikan, berarti kan udah batal kan berarti kan Pak. Betul. Itu kadang-kadang nakalnya kan serikat buruh kan gitu Pak. Betul. Dia teriak-teriak buruh itu tapi perutnya gendut Pak. Jadi tetap ya, baik mogok kerja maupun lockout secara formil syaratnya, mekanismenya, substansi surat pemberitahuannya, termasuk yang bertanda tangan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan norma ketenagakerjaan. Salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia masuk dalam kualifikasi mogok yang tidak sah atau lockout yang tidak sah. Gitu ya teman-teman ya. Untuk pertemuan hari ini, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, cukup sekian. Nanti materi saya share, termasuk tugas lembar kerja mahasiswa untuk dikerjakan minggu depan. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Setelah dikumpulkan kita bahas lagi itu permasalahannya seperti apa, tugasnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Itu saja teman-teman. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.